Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam melanjutakan ngaos sareng-sareng kitab Nashaikhul Ibad. Saniki kita masuk dalam makalah Babus Sunai, bab yang nanti dalam nasihatnya itu ada dua. Jadi dalam kitab Nashaikhul Ibad itu nasihatnya ada yang 2, 3, 4 sampai terakhir 10. Sekarang kita sudah masuk ke bab yang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Fal maqalatul ula minal munabbihat as-sunaiyah ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdhal minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Makalah yang pertama diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khaslatani, ana rong perkara, ada dua hal, la syai'a afdhalu minhuma, tidak ada yang lebih utama dari kedua itu. Rong perkara niki sesuatu sing paling apik, sesuatu sing paling afdhal dumateng kita sedaya, yang paling luar biasa. Tidak ada yang lebih utama. Napa niku? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badan. Manfaat baik dari ucapan atau dari kedudukan atau dari harta atau dari fisik kita. Terus dua perkara niki sing paling utama pada diri kita. Nek jenengan gadai rong perkara niki pun insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama niku iman. Iman niku penting ta mboten teman jenengan? Penting. Lo kita ini bisa hadir di sini karena iman. Kita ini bisa sholat berjamaah karena iman. Nek jenengan ndak iman lo ngapain kita kok sholat soro-soro enak-enak wong adem-adem turu kan nggih. Enak turu kan nek nek gawe enak-enakan enak pundi? Hadir di tempat ini sama tidur. Nek enak-enakan enak turu. Lho kok jenengan kula purun mriki napa? Karena kita iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin di dalam diri kita nek salat jamaah iku insyaallah panjenengan kula niki nek gelem salat subuh jamaah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis ilmu karena kita yakin bahwa jenengan hadir di majelis ilmu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Makanya tiang-tiang riyen nek ngaku iman
itu ujian dari Allah luar biasa. Kan jenengan pun pernah dengar ceritanya dulu para sahabat, bagaimana mereka mempertahankan iman itu, mereka harus bertaruh dengan nyawa mereka. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau masih menjadi budak, beliau mempertahankan iman, beliau sampai disiksa sama Umayyah bin Khalaf. Itu ditelentangkan, di-PP di atas padang pasir yang sangat panas tanpa menggunakan pakaian. Itu iman yang harus di dalam dirinya, harus untuk mengatakan bahwa saya iman, itu ujiannya luar biasa. Mantap. Ujiannya luar biasa. Seorang syahidah pertama, siapa namanya? Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Dalam video-video kan jenengan pernah tinggalin. Sumayyah untuk mempertahankan iman, dia sampai disiksa sama Abu Jahal, ditombak kemaluannya, bahkan ada yang mengatakan sampai tembus ke dalam kepalanya untuk mempertahankan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira, ahasiban nasu ayyutraku, apakah mereka mengira akan dibiarkan oleh Allah begitu saja ketika mereka mengatakan aku iman, tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat itu ulama berpendapat iman seseorang itu menentukan sejauh mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula jenengan iki insyaallah ngaku iman gak patek diuji. Soalnya awak dhewe kula jenengan itu ya karena kedudukan kita biasa-biasa saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan ngaku iman diuji be Allah entek-entekan, berarti jenengan insyaallah kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku kedudukannya mulia apa biasa-biasa saja? Mulia. Ujiannya Kanjeng Nabi sama ujian kita banyak mana? Banyak Kanjeng Nabi. Para sahabat itu kira-kira ujiannya dengan kita lebih banyak mana? Lebih banyak. Makanya kalau kita hidup mendapatkan ujian sedikit saja kok sering sambat, ya memang level kita di situ. Kita masih belum sampai kemudian kesabaran kita itu diuji habis-habisan untuk mempertahankan iman. Ya, makanya alhamdulillah ini cerita-cerita riyen para ulama-ulama kita. Saya pernah baca kitab dalam kitab Al-Usfuriyah. Itu diceritakan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau pernah mengirim pasukan untuk berperang. Nah, ternyata pasukan Islam saat itu kalah. Lalu kemudian ada 20 orang yang ditawan. Lah, setelah ditawan itu, lalu kemudian ada 3 orang dipanggil sama raja. Raja ini kemudian raja kafir itu kemudian memanggil mereka untuk diuji imannya. Diuji iman. Orang pertama diuji. Sampean mau tetap Islam atau mau ngikut saya? Nek sampean ngikut saya, apa yang sampean minta tak beri. Minta kedudukan tak kasih. Minta istri yang cantik tak kasih. Minta harta yang melimpah tak kasih. Minta apa? Tak kasih. Saya mau jadi gubernur, mau jadi menteri, tak kasih. Sampean mau minta tak kasih. Asalkan syaratnya harus keluar dari Islam. Nek ngoten niku nek diujikan kenjenengan kula kira-kira ya apa? Nek gak gelem tak penggal kepala. Jadi pilihannya hanya 2.
meninggalkan agama Islam, selamat untuk kedudukan, untuk kemuliaan duniawi, tetapi harus meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kira-kira jenengan kula niki nek diuji ngoten niku misale naudzubillah. Misale ngoten pripun? Nek kula jenengan kok diuji kados ngoten. Ya. Enggak tahu. Kita enggak tahu apakah kita siap dengan itu atau tidak. Nah, orang yang pertama ini dia mengatakan la abi uddin bidunya. Saya tidak menjual agama saya dengan dunia. Ya wis, nek kamu gak gelem tak penggal loh. Akhirnya singkat cerita dipenggal betul loh kepalanya. Betul. Lah kepalanya itu setelah dipenggal itu terbang. Kepalanya itu membaca ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya kepala itu setelah membaca ayat ya berada di sebuah tempat. Orang kedua dipanggil, sampean piye? Pengen koyo kanca sampean to piye? Akhirnya yang kedua sama prinsipnya, la abi uddin bidunya. Saya tidak akan menjual agama saya dengan dunia. Akhirnya dipenggal. Dan saat dipenggal kepalanya membaca ayat, fa huwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Di kepalanya itu membaca ayat, sekuatnya sampean itu tinggal di surga dan sebagainya. Lah giliran yang ketiga, wong telu iki rada munafik. Akhirnya ketika dia diancam begitu, dia mengatakan saya ngikut sampean. Saya ngikut sampean. Wis sampean menawarkan saya dengan kedudukan, saya ngikut sampean. Saya menjual agama saya dengan dunia. Ini orang yang ketiga. Akhirnya singkat cerita menterinya dipanggil sama raja. Hei raja, iki berikan kedudukan kemuliaan kepada orang ini. Akhirnya menterinya mengatakan kepada sang raja, wahai raja, apa jenengan yakin orang ini akan ngikut jenengan? Apa jenengan tak pengen nguji kepada orang ini? Ujiannya apa? Coba sampean kongkon wong iki kon mateni kanca-kanca niku. Kira-kira gelem ta ora? Akhirnya ya wis tak coba. Singkat cerita akhirnya disuruh membunuh teman-temannya. Karena dia wis wong munafik, kanca-kancane dipateni kok. Nah, setelah itu dia merasa puas, seakan-akan dia sudah akan mendapatkan harta. Lalu kemudian menterinya raja itu ya pinter ngomongnya ini, ya raja, apa jenengan yakin dengan orang ini? Itu teman-temannya, saudara-saudaranya saja dibunuh, apalagi jenengan yang bukan siapa-siapanya. Pasti suatu saat jenengan pasti akan dibunuh. Akhirnya orang ini juga dipenggal kepalanya. Bedanya ya, kepalanya orang ini membaca ayat sementara ayat yang dibaca oleh kepala orang yang ketiga ini, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Ayatnya itu yang dibaca sama kepala orang yang ketiga itu, dia mengatakan nek ngene iki terus sapa sing kate nyelapno sampean tekan neraka. Yang pertama, yang kedua membaca ayat tentang kenikmatan surga, tentang nafsul mutmainnah, tentang sing ketelu terus nek sampeyan sing ngene iki sapa sing kate nyelapno kula jenengan saking neraka. Terus sapa sing kate nyelapno kamu kan neraka? Sampai niswani menjual agama demi kepentingan dunia. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, iman niku sesuatu yang paling prinsip di dalam diri kita, yang paling mahal yang ada dalam diri kita.
Kita harus berusaha untuk mempertahankan iman kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan kita. Ya. Kalau jenengan kula niki Islam sejak lahir, mungkin kita tidak terlalu merasakan perjuangan itu. Tapi bagi orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang sebelumnya non muslim kemudian pindah ke muslim, itu kalau saya baca cerita-ceritanya, biografinya para mu'alaf itu masya Allah perjuangannya luar biasa. Mereka harus rela diusir dari keluarga, rela diusir dari komunitasnya, rela diusir dari teman-temannya, rela diusir. Itu orang-orang yang mu'alaf. Makanya kenapa mu'alaf itu mendapatkan hak zakat. Mereka punya hak untuk mendapatkan zakat dari orang Islam karena mereka butuh dikuatkan iman mereka. Alhamdulillah kula jenengan mugi-mugi mawon saged mempertahankan iman itu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting kita mempertahankan iman itu penting. Niki wonten cerita. Ada seorang ulama yang dia itu pada saat berada di sekitar Ka'bah ini melihat ada orang itu yang berdoa di tempat mustajabah doa, di Multazam, di Hijr Ismail, di tempat-tempat mustajabah doa itu dia berdoa. Doanya hanya satu, ya Allah Gusti paringi kula husnul khotimah Gusti. Ya Allah Gusti paringi kula husnul khotimah. Yang diminta hanya itu, ya Allah beri aku husnul khotimah, beri aku husnul khotimah. Sehingga cerita ulama ini penasaran, pengen takok opo kok wong iki nek nanggone tempat mustajabah sing dijaluk kok husnul khotimah. Nek kula jenengan cedhek Ka'bah kira-kira sing dijaluk apa? Ya Allah mugi-mugi sehat walafiat lah ngoten. Ya Allah mugi-mugi anak kula dados anak kan ngoten. Ya Allah mugi-mugi jenengan paringi kula rezeki sing kathah. Sing dijaluk iku perkara-perkara dunya. Nek niki sing dijaluk wis itu tok, njaluk husnul khotimah. Ditanya. Setelah selesai ibadah ditanya, jenengan nopo kok mintanya hanya husnul khotimah? Lalu beliau cerita, kula niki enggak ada tonggo, punya saudara. Saudara saya itu ngapunten. Beliau ini muadzin masjid. Setiap hari dia itu pekerjaannya adalah muadzin. Lah ketika dia sakit keras menjelang ajalnya tiba, dia itu minta Al-Qur'an. Nyun Al-Qur'an. Ambilkan saya Al-Qur'an. Mas, dulur-dulur seneng. Wah, berarti iki kate mati pengen jidek dengan Al-Qur'an. Tapi apa yang terjadi? Setelah Al-Qur'an didatangkan kepada dirinya, Al-Qur'an itu justru dimisui, Pak. Dipisui, dia mengingkari Al-Qur'an. Dan saat itu juga dia kafir. Saat itu juga dia keluar dari agama Islam. Dan saat itu juga dia meninggal dunia. Coba. Padahal dia seorang muadzin. Lho kok saged ngoten? Kok saged ngoten? Ya setelah ditelusuri ternyata ngapunten muadzin ini punya kebiasaan tidak baik. Dia punya kebiasaan seneng ngintip wong wedok. Seneng ngintip wong wedok. Gak iso njogo motor. Ya. Ya Allah, ngeri nggih, ngeri. Perkara menurut kita itu biasa, tapi itu berefek kepada kita. Lah kula jenengan ndelok wong wedok iki ping pira ae. Ndelok sakniki kan setan gepeng kan ten mriki. Ndelok wong wedok ayu-ayu kan gak perlu sampean nang ngene alun-alun, nang kene kan iso. Gitu. Gak terima wong wedok biasa, wong wedok gak kelamben ya iso nang kene. Ya Allah, naudzubillah. Mugi-mugi kula jenengan selamat nggih. Makanya iman itu penting, harus dijogo. Ojo sampai ndadekno kula jenengan iki napa sampai iman kita lepas dari diri kita.
Niku perkara yang pertama. Perkara nomor kali an-naf'u lil muslim, memberi manfaat kepada orang muslim. Itu penting. Jadi nek saged kita ini di sebuah tempat, kita ini harus ada manfaatnya untuk orang lain. Ojo sampai kita ini egois, kita merasa hidup dengan diri kita sendiri. Kan manfaatnya plus. Sing penting aku urip, ya wis, urusanmu urusanku urusan. Gak iso ngono. Kita ini harus punya kepedulian, kepekaan kepada orang lain. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Manfaat dalam hal apa? Nek jenengan punya harta, berikan harta kita untuk orang lain. Sedekah, zakat, infak, ada tetangga kita yang butuhkan, kasih. Kalau kita punya harta. Nek jenengan boten nggak ada harta, punyanya kedudukan, beri kedudukan kita sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, punya kedudukan, beri fasilitas kemudahan untuk orang-orang Islam, beri kemudahan mereka, beri manfaat kepada mereka, bantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Ada konflik apa, kita sebagai orang yang punya kedudukan bantu menyelesaikan urusan mereka. Kalau kita punya kedudukan. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya kedudukan, punyanya ilmu, ya berikan ilmu kepada orang lain dengan lisan kita, nasihat-nasihat yang baik berikan kepada mereka. Kalau itu yang kita miliki. Nah, nek wis gak duwe kedudukan, gak duwe harta, gak duwe ilmu, gak duwe, yes minimal dengan fisik kita, bantu dengan tenaga kita. Ya, ono kerja bakti, bantu dengan fisik kita. Aku sing bagian ngeterno undangan nih, aku sing bagian ini. Kalau memang kita punyanya fisik. Nek duwe kabeh ya alhamdulillah. Nek wis gak duwe kabeh, fisik wis gak duwe, lemah misalkan. Ya minimal dengan doa ya, dongakno wong mukmin. Nek anjene wis gak iso kabeh. Tapi ya iso lah insyaallah. Mudah-mudahan kita ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwidul ma'ala ahadin ghufira lahu ma jana. Injing ngenten iki di pagi hari ini, kalau kita tidak punya niat untuk berbuat zalim kepada orang lain, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ini kita tahu. Jadi untuk diampuni dosa kita itu Kanjeng Nabi memberikan banyak alternatif. Sampai isu ngene iki niat ojo sampai ndolimi wong liya. Ojo sampai isu-isu niat aku saiki kate ngrasane wong iku. Aku saiki kate ngantemi wong iku. Aku saiki kate mbuli wong iku. Oh, sampean kok wis niat ket isu mendolimi orang lain, ya wis sampean tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini injing nek saged ojo sampai duwe niat pengen mendolimi orang lain. Yang kedua, waman asbaha yanwil nusratal mazlum wa qadha hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Sampean isu-isu ngene iki niat, ya Allah Gusti kula pengen nulung wong sing terdolimi. Ana kanca, ana tangga, ana dulur yang dia mazlum. Mazlum itu orang yang kesusahan. Sampean bantu dia. Sampean berikan perhatian kepada dia. Ono wong sing ditolimi, sampean terus kemudian hadir untuk memberikan solusi kepada dia. Niat ngono. Yang kedua, ono kanca duwe hajat, pengen utang atau pengen nopo, gak iso mangan, sampean datang untuk memberikan hajat mereka. Jare Kanjeng Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala haji mabrur. Haji mabrur. Jadi saya pun gak usah budal nama
wis nang kene iso entuk kaji. Lah bendina sampean isuk ngenteni nawaitu nusratal mazlum wa qada'a hajati akhi. Ngono tok ae lillahi ta'ala. Ya Allah, niat ingsun nulungi wong sing butuh. Ya Allah, niat ingsun memberikan kebutuhan kepada orang-orang yang lagi butuh, yang punya hajat saya pengen nulungi, yang punya hutang dibantu hutangnya, yang punya apa, niat tok nang ati. Perkara kok betul-betul kita waktu kejadian kok misale pengen nulung gak ada duit, ya wis paling gak sampean memberikan perhatian, ngono tok sampean niat tok, ngono tok wis entuk pahala haji mabrur. Enak toh? Gak usah ate budal gaji, wis entuk pahala haji. Jadi dalam Islam Kanjeng Nabi memberikan banyak cara. Panjenengan kula niki nek pengin entuk pahala haji, carae ngono. Cara kan kata termasuk sholat 2 rakaat yang barang siapa yang sholat subuh berjamaah hadir di majelis taklim sampai nanti terbit matahari, sholat 2 rakaat dapat pahala. Jadi banyak. Lah di sini diantaranya itu niat menolong orang yang terzalim. Waqala alaihi salatu wassalam ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdhalul a'mal idkhalu surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu kurban aw yaqdi lahu dainan. Ahabbul ibad ilallah, orang yang paling dicintai Allah dawuh Kanjeng Nabi itu adalah anfa'un nas linnas, orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain, orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Makanya kita hadir di sebuah tempat, nek sakit kita ini ya harus bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar kita, yaitu harus bisa memberikan manfaat. Ojo sampai kehadiran kita di sebuah tempat justru menyusahkan orang yang ada di sekitar itu. Ojo sampai. Ini iso memberi manfaat. Ini iso loh, ini sakit. Karena itu dawuh Kanjeng Nabi, jenengan masuk kategori orang yang paling dicintai oleh Allah. Memberikan manfaat sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Kalau jenengan kapasitasnya dengan harta, monggo. Kapasitas jenengan dengan kedudukan, monggo. Kapasitas jenengan dengan ilmu, monggo. Kapasitas dengan tenaga, monggo. Yang penting kita berusaha hadir di sebuah tempat ada manfaatnya untuk orang lain. Ojo egois, jangan hidup itu anania. Pokoknya nek gak ono manfaatnya kayak aku ya moh, ojo sampai ya. Wa afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amal sing paling apik dawuh Kanjeng Nabi itu adalah membahagiakan, idkhalus surur, nyenengno hatinya orang mukmin, membahagiakan hatinya orang mukmin. Dengan cara apa? Yatrudu anhu ju'an, menyingkirkan kelaparan orang lain itu. Ono tonggo, ono konco sampai gak mangan sedino. Nek iso kita ini punya kepekaan. Ono tonggo gak mangan kok iso gak ero iku ya apa? Ada tetangga, ono dulur kok sampai ndak bisa makan, itu bagaimana gitu? Ini iso ya iso ono tonggo, ono konco, ada dulur saudara kita ndak bisa makan, ayo bantu semampunya. Mbok ngekei sarapane, mbok ngekei mie goreng. Yang penting kita ini berusaha untuk memberikan membantu dia dari kelaparan. Au yakshifu anhu kurban, atau menyelesaikan masalahnya. Dia punya masalah keluarga, masalah dengan orang lain, masalah dengan anak, masalah dengan apa. Datang kita membantu menyelesaikan. Au yaqdhiyalahu dainan, atau membantu melunasi hutangnya. Wah ini sampai iso luar biasa. Ono tonggo utangnya akeh teko. Utangnya sampe piro?
sakmene wis iki bayar iso jos nek jenengan nek saged nggih tapi ya rada berat tapi nek saged nek mboten saged paling gak ya tak bantu iya aku iso bantu akeh tak kek 50.000 mbuh manfaat mbuh ora insyaallah mugi-mugi manfaat insyaallah seneng tanggo jenengan kanca jenengan insyaallah seneng itu yang utama nah ada lagi wa khoslatani la syai'a akhbas minhuma ini ono dua perkara sing paling elek yang paling jelek ada pada diri kita napa asyirku billah menyekutukan Allah wadurru bil muslimin yang suka menyusahkan orang-orang Islam iki rong perkara sing paling elek yang paling jelek yang ada pada diri manusia mensekutukan Allah berarti kebalikan dari iman kepada Allah dia menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala nang atine ki ono perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih hebat bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nggih. Ojo sampai naudzubillah min dzalik. Atau memberikan mudarat kepada orang lain. Ada di sebuah tempat senengane usil ya. Senengane ngerasani tonggo, senengane ngilokno tonggo, senengane nyelatu tonggo, senengane pokoknya hidupnya selalu membuat resah orang lain senengane nyolong wae tonggo ya, itu masya Allah akhbas sesuatu yang paling jelek yang ada pada diri kita fi abdanihim wa amwalihim baik dengan badannya atau dengan hartanya fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslatain at-ta'zim lillah wasyafaqah lil khalqi karena sesungguhnya dawe Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani semua perintah Allah itu nek dirangkum kalau dirangkum turja'u ila khoslatain semuanya merujuknya kepada dua hal. Yang pertama adalah at-ta'zim lillah, mengagungkan Allah, wasyafaqah bi khalqi, dan mempunyai kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah yang Allah amanahkan perintahkan kepada kita itu marjaknya kembalinya hanya kepada dua hal itu. Yang pertama mengagungkan Allah, yang kedua punya kepedulian sensitivitas kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun kita harus punya syafaqah, punya kasih sayang. Ka qaulihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Ada perintah mendirikan salat, ada perintah menunaikan zakat. Seakan-akan Allah itu mengatakan hubungan vertikal penting, horizontal juga penting. Ojo sampai zaman ahli ibadah nang Gusti Allah, ibadah mahdhu api, tapi nang tonggo, nang konco kepada saudara kita tidak baik. Itu juga tidak boleh. Wa qouli ta'ala ushkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapakmu. Jadi kita ini disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah syukur nang Gusti Allah. Tapi gak hanya itu, kita juga syukur kepada kedua orang tua. Seakan-akan kita ini berterima kasih kepada Allah, tapi juga berterima kasih kepada orang tua. Makanya ridhollah fi ridhol walidain. Ridhone Gusti Allah gumantung nang ridhone menungso ibu bapak kita. Saya kira itu dulu. Niki tadi wonten sing tanglet, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak ini jamaah mudah-mudahan sehat. Amin. Pokoknya agak menurun karena hujan kembali
kita masalah timbang itu enak itu. Pertama-tama saya tanyakan antara perbedaan iman dan imun. Iman dan imun. Iman dan imun. Apa bedanya? Yang pertama. Iya, siap. Yang kedua ada seorang dia senang zina dan juga tidak sholat, itu dosanya besar mana? Ya, sikat aja Kak. Yang penting. Terus yang ketiga, hari ini saya biasanya melaksanakan qobliyah. Berhubung saya habis subuh qobliyah. Boleh Bang? Terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Pak, monggo. Sekalian mohon. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah iman Nggih. kita bermasalah itu kan berkembang bersahabat dengan muslim tidak muslim. Bila mana kita waktu di forum bicara biarlah sama teman kita yang non muslim. Dia menceritakan tentang kebesaran percayaan. Nah, kalau kita misalkan membiarkan atau membenarkan, di saat itu apakah kita sudah keluar dari Islam? Tidak betul. Kalau pada kita itu kalau waktu mau tidur diwajibkan untuk membaca kebesaran. Waktu tidur setiap malam bisa melakukan yang pertama. Untuk yang kedua, terus dari bicara tadi kan kehidupan yang teman-teman itu ya alhamdulillah dapat panggilan sekarang suci haji dan orang haji itu kan yang mampu ya, yang mampu. Teman-teman ini masih ada KTR gitu, bukan KTR sama bukan. Dan panggilan ini insya Allah besok itu belum benar apakah itu karena masih ada depan itu besok itu hajinya itu sah apakah dia harus melunasi utang yang dulu Waalaikumsalam. Apa bedanya iman sama imun? Ya. Yang pertama bedanya jelas tulisannya, iman pakai A, imun pakai U. Iman itu adalah kita punya keyakinan, kepercayaan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika iman kita kuat, insya Allah imun kita akan bertambah. Imun itu adalah namun itu apa bahasa Indonesia? Bukan, imun apa? Ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh. Makanya kemarin waktu saat corona COVID itu sedang marak-maraknya, itu kan ada himbauan ya, tingkatkan iman maka imun kita akan meningkat. Karena yang bisa melawan virus itu adalah imunitas diri kita. Nah, kalau imun kita baik, insya Allah virus itu tidak akan gampang masuk kepada diri kita. Salah satu cara untuk meningkatkan imun dengan cara meningkatkan iman kita. Nonton baik. Yang kedua tentang apa? Lali. Ya seorang berzina. Oh, berzina. Tidak sholat yang lima waktu padahal orang Islam yang banyak Islam. Hanya Islam tapi tidak melaksanakan yang lima waktu. Itu sama-sama itu juga tidak melaksanakan lima waktu, juga berzina. Dosanya besar mana? Kalau besar mana ini tidak tahu saya besarnya. Tapi sama-sama dosa besar. Karena meninggalkan sholat itu adalah perbuatan yang
bisa membuat kita menuju kepada kekafiran. Makanya al-farqu bainal mu'min wal kafir itu as-shalah. Yang membedakan antara orang itu iman dan tidak iman itu adalah sholat. Ya. Makanya sholat itu dawuh Kanjeng Nabi sebagai tiang agama. Kalau tiang agamanya, agama kita itu tiangnya saja tidak kokoh, ya maka kita akan mudah untuk terpeleset, tergelincir keluar dari agama kita. Hanya kan dulu pernah saya sampaikan kalau nggak salah, orang yang biasa meninggalkan sholat itu potensi besar untuk meninggalkan Islam juga sangat besar. Di Malang Selatan itu pernah ada penelitian di Malang Selatan. Itu orang-orang di sana itu nggih ngapunten, di sana itu banyak makam yang di sana itu nama-namanya itu nama-nama orang Islam, tapi salib. Saya pernah tinggal di Malang 2 tahun. Jadi saya dulu sering jalan-jalan ke Siti Arjo, jalan-jalan ke mana namanya, ke Malang Selatan itu. Itu makamnya salib, tapi jenenge Muslim, Pak. Jenenge ono Huda, ono siapa namanya? Pokoknya nama-nama Islam. Nama-nama Islam, Mahmud. Itu kan jeneng-jeneng Islam tuh. Nah, ketika ditanya orang-orang sana, kenapa kok banyak orang sini namanya Islam, kok mereka masuk kemudian keluar jadi Nasrani? Ya, ternyata salah satu faktor mereka gampang keluar dari Islam itu adalah karena mereka seringkali meninggalkan sholat. Wong iku nek jarang sholat, gampang Pak untuk keluar iman dari diri mereka, itu gampang. Makanya nek saged kula jenengan ampun sampai ninggal sholat ya. Wae dawuhe Kanjeng Nabi, sampean kula jenengan iki ninggal sholat pisan, ninggal sholat sekali saja, iku tercatat min ahlin nar, tercatat sebagai penduduk neraka. Lha kok ninggal ping pindho, ya terus ping pira ae dicatat min ahlin nar, min ahlin nar, min ahlin nar, min ahlin nar. Iku iso dihapus nek sampean gelem tobat nang Gusti Allah. Nek sampean tobat nang Gusti Allah, catatan itu akan hilang. Nek sampean gelem tobat. Tapi mari ngono ya ojo ninggal maneh. Mari tobat gak salat maneh padha wae lan. Berarti ngremehno gitu. Ya. Terus bagaimana dengan zina? Nah, zina itu satu perbuatan yang dampaknya bukan hanya kepada dirinya, dampaknya kepada orang lain. Yang kita ngapunten, misalkan naudzubillah, ada seorang laki-laki katakan berzina dengan perempuan, kira-kira yang mendapatkan mudharat apakah hanya perempuan itu mendapatkan mudharatnya? Mboten, Pak. Wong tuane dapat mudharat, masih dapat mudharat, adike yo entuk mudharat, palike yo entuk mudharat. Jadi semuanya itu akan mendapatkan dampak negatif dari perbuatan satu orang ini. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah didatangi oleh orang yang suka berzina. Ada pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula pengen masuk Islam, tapi kula ini nggak ada kebiasaan seneng zina. Ya, cari Kanjeng Nabi ini. Ditakoki mek Kanjeng Nabi. Para sahabat saat itu merasa, sahabat-sahabat yang lain merasa, wah iki apa mau Islam tapi kalau syaratnya pengen zina. Cari Kanjeng Nabi gini. Kanjeng Nabi hanya mengatakan, bagaimana kalau misalkan ibu kamu dizinai dengan orang lain? Pemuda itu kemudian mengatakan, ya saya marah. Bagaimana kalau anak kamu dizinai sama orang lain? Ya saya akan marah. Bagaimana kalau adik kamu itu dizinai oleh orang lain? Ya saya akan marah. Bagaimana kalau bule kamu dizinai orang lain? Ya saya akan marah. Bagaimana disebutkan Kanjeng Nabi begitu? Ketahuilah, yang kamu zinai setiap hari itu apakah dia bukan ibunya orang? Apakah bukan anaknya orang? Apakah bukan adiknya orang? Apakah? Jadi dampak sosialnya itu besar. Jadi zina itu ya perbuatan yang termasuk
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Harus kita hati-hati, terutama panjenengan bapak-bapak nggih. Saya juga ada satu dosa yang dawuh Nabi, orang yang melakukan perbuatan itu tidak akan pernah mencium bau surga. Yang tidak pernah mencium bau surga. Apa itu? Kanjeng Nabi menyebutkan istilahnya dengan dayus. Dayus itu adalah satu perbuatan di mana ketika kita melihat mahram kita, melihat istri kita, melihat anak kita, melihat keluarga kita diapeli mbek wong, dizinai mbek wong, terus kita ini diam saja. Kita seakan-akan ridho, bahkan kita seakan-akan mendukung. Hati-hati, panjenengan termasuk kategori golongan orang yang tidak pernah bisa mencium bau surga. Napa nih? Ngebarno, apa ngebarno? Menjarkan, apa ya? Membiarkan anak sampean diapeli mbek wong lanang, membiarkan anak sampean pacaran nang jowo. Iku hati-hati. Jenengan kula niki bisa termasuk kategori itu. Membiarkan keluarga kita melakukan perbuatan fasik, perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Itu kita termasuk orang yang kategori itu. Terus hati-hati nggih. Anak kula jenengan dijogo, adik kula jenengan dijogo, mbak kula jenengan dijogo. Ampun sampai ngelakoni ngoten niku. Kita harus keras. Makanya kiai-kiai riyen niku keras ya. Istrinya, anaknya perempuan itu tidak boleh ketemu laki-laki dulu ya. Ini saat ini kan sotok bebas. Ini kalau ningali postingan tenan niku ngeri. Saat ini niku ya Allah, masalah zina nih, masalah sing kados diremehno karo wong. Pemene arek-arek nom-nom saniki. Nggih ngapunten, anak-anak usia SD sudah zina. Anak-anak SMP wah. Jadi sesuatu yang dianggap biasa, padahal itu dosa besar. Pun nomor 3 wono, Pak. Bukan saya kalau saya singkat aja, gitu aja. Ada waktunya. Saya tanya itu besar mana? Bukan masalah besar dan kecilnya, meninggalkan sholat dan zina. Nggih. Kalau besar, Soalnya lebih ngerti dari saya. Soalnya ini kerja untuk nggih. Katanya lebih besar meninggalkan sholat dengan zina. Kalau suatu saat bisa di permohonan itu hanya gitu toh. Besar mana? Nggih. Kalau saya pribadi saya tidak tahu Pak besar mana, karena yang lebih tahu kan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ngomong besar dan kecil itu yaitu sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar. Zina itu dosa besar dan jangan dianggap kecil. Soalnya antara 1, 2. Nggih. Baik yang mana 1 atau 2? Sama-sama jeleknya Pak dan sama-sama besarnya. Kalau menurut saya besar meninggalkan sholat. Nggih, menurut jenengan. Suatu saat minta ampun Allah bisa. Terima kasih. Sholat nggih sama Pak. Suatu saat minta kepada Allah juga bisa. Nggih. Pun lanjut. Napa wonten? Napa? Kita kan subuh sekarang. Nggih. Saya biasa melihat Sholat qobliyah wow. Nggih. Biasanya itu qobliyah. Setelah saya telat. Nggih. Apakah boleh dilakukan setelah sholat subuh? Boleh setelah subuh ini seperti ini melaksanakan qobliyah. Terima kasih. Nggih, boleh Pak. Pun nggih, boleh. Ya sudah. Qobliyah kan udah syarat. Lo kan katanya singkat, boleh. Nggih. Kenapa kok dirasakan sesudah subuh? Kok boleh? Nggih. Ada syaratnya. Jadi gini, sholat qobliyah. Kalau kita sudah punya kebiasaan sholat qobliyah, punya kebiasaan, kan kita istiqomah. Lah suatu saat kita bangunnya kesiangan, akhirnya nggak bisa qobliyah sebelum melaksanakan subuh. Apakah boleh qobliyah? Ulama mengatakan bahwa nek sampean punya keistiqomahan itu, sampean boleh lakukan sholat qobliyah setelah sholat subuh, asalkan waktunya masih ada waktu subuh itu. Waktunya masih ada. Karena qobliyah dan ba'diyah itu tidak terkait dengan sholat fardunya. Gitu. Ini ulama mengatakan begitu. Asalkan kita ini
kalau dilaksanakan qobliyah kan berarti dia. Boten, niatnya tetap qobliyah Pak. Kan niat kan di hati. Ulama Pak, ulama mengatakan ya. Soalnya gini lah, ulama antar ulama itu tidak sama. Langge. Kan jenengan juga tanya saya kan juga sama, saya kan bukan Kanjeng Nabi. Tadi saya mengatakan ulama, saya juga sama, mengutip pendapat ulama, nggih, pendapat ulama. Nggih. Di dalam fikih itu tidak semuanya ada di dalam hadis, Pak. Ada beberapa yang difahami. Makanya dalam hukum fikih kan ada Al-Qur'an, hadis, ada ijma. Ya. Lah, lagi wis anu. Pun mau masalah haji ya. Memang haji itu untuk dalam Al-Qur'annya manistato'a ilaihi sabila. Masalahnya mampu itu definisinya bagaimana? Mampu itu definisinya bagaimana? Ya, ulama mengatakan mampu itu ya terkait hartanya, terkait kemampuan fisiknya dan lain sebagainya. Orang yang punya kemampuan itu maka punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Hanya saja masalah mampu itu kan relatif. Nek jenengan ngomong aku gak mampu dan tak mau berusaha untuk mampu, ya kapan terus mampu nih? Ya. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, minimal dawuh guru kula nyampaikan, kita ini di dalam hati kita harus punya azam yang kuat, harus punya keinginan yang kuat bahwa kita ingin berangkat haji. Itu harus punya. Ojo sampai kula jenengan itu gak duwe blas. Harus punya keinginan. Dengan cara niat yang kuat, ya Allah kula pengen berangkat haji. Perkara sok ben jenengan kok mboten ditakdir saged mriku, paling tidak di dalam diri kita punya niat pengen budal haji. Nomor 2, nabung sak mampu. Nek jenengan nabung misalnya sedina 2.000, sedina 5.000, mboten napa. Niati ya Allah Gusti kula niat niki damel budal haji. Ngoten. Ini dawuh guru kula ngoten. Agar supaya apa? Agar supaya Allah memantaskan kita agar kita diundang ke tanah suci. Nah, nek jenengan mboten wonten keinginan sama sekali ya tidak bisa. Lah kan saya masih punya hutang Ustaz. Terus bagaimana? Ya enggak masalah, kan beda urusan, Pak. Beda urusan. Ojo terus mari ngono, aku sik duwe utang KPR, duwe utang mobil, berarti aku gak mampu, gak usah budal haji. Ya apa sampean tuku mobil, tuku omah siap kok, mosok budal haji gak siap. Kan logikanya begitu. Ya bisa beriringan bersamaan, sambil nabung untuk haji, sambil nabung beli rumah, sambil nabung beli, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Insyaallah ya mudah-mudahan hajinya dengan menjadi haji yang mabrur. Okay. Bagaimana dengan tadi iman, ya Pak? Pripun? Iman. Apakah ketika kita diskusi dengan orang non-Muslim, kemudian ketika dia menyampaikan kita diam saja, apakah kita keluar dari Islam? Ya belum tentu. Tergantung di hati kita. Jenengan ati jenengan itu ingkar atau tidak. Ini ati jenengan ingkar. Oh memang iya kan? Iya Pak. Iya. Nek jenengan mengiyakan iya. Nek jenengan mengiyakan, ono wong non muslim cerita, wah aku oh iya apik berarti agamamu sip berarti ya. Wah berarti kita mengimani dia. Itu tidak oleh Pak. Di hati kita harus ada ingkar. Ingkar itu enggak. Masih yo, meskipun kita tidak bisa berdebat karena mungkin ilmu kita pas-pasan ya. Kate berdebat mesti kalah. Nang ati jenengan harus ada ingkar. Ingkar itu apa? Kita tidak setuju dengan dia. Masih jenengan tidak iso beradu argumentasi dengan dia. Ngoten Pak. Ya memang kalau kata beliau gurunya mengajarkan setiap mau tidur membaca syahadat nggih monggo. Kalau jenengan setiap bangun tidur membaca syahadat nggih monggo untuk memperbarui iman kita. Iman kula jenengan iki cek tambah kuat ya. Nek saya biasanya kalau mau taklim, makanya taklim gini
saya mesti mulai dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah untuk memperbarui iman kita, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap semanten nggih. Mugi-mugi sekedhik niki manfaat damel kula lan panjenengan sedaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada khilaf, ada salah dari saya. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.